Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Salsa Hirunisa. Di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor tentang seorang pemuda yang menjual pakaian di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Seperti apa ceritanya? Tetap di Tradisi Misteri. Kisah nyata horor ini terjadi pada tahun 2019 oleh seorang pemuda yang bernama Rudi asal Ciamis yang mengadu nasib di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Wonogiri, sebagai tukang kredit pakaian dan perabotan rumah tangga lainnya. Rudi dan beberapa temannya yang sama dari Ciamis ngontrak di salah satu rumah di daerah Wonogiri, tepatnya di dekat terminal Purwantoro. Setiap hari Rudi dan teman-temannya berkeliling kampung membawa barang dagangannya yang disimpan di keranjang motornya. Untuk sampai ke kampung yang dituju memakan waktu 1 jam perjalanan. Sesampainya di kampung, Rudi pun menawarkan dagangannya dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Yang memang warga di kampung tersebut adalah pelanggan tetapnya. Karena sudah mengenal satu sama lain, kadang ada beberapa warga yang memberinya makan atau sekedar ngasih kopi atau juga cemilan lainnya. Kalau dirasa pendapatan sudah memenuhi target atau waktu sudah sore, Rudi pun menitipkan sisa barang dagangannya ke salah satu warga. Lalu Rudi pun bersiap-siap untuk pulang ke kontrakannya. Di perjalanan saat melewati perbukitan di mana di kanan kiri jalan dipenuhi pohon-pohon yang besar, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Karena tidak membawa jas hujan, Rudi pun terus melanjutkan motornya. Namun Rudi tidak bisa melajukan motornya dengan maksimal karena jalannya licin akibat diguyur air hujan. Karena kebetulan jalan perbukitan itu jalannya masih dari tanah, Rudi pun melajukan motornya dengan sangat perlahan dan hati-hati. Hujan semakin deras dan Rudi pun sudah merasakan kedinginan. Selang beberapa menit, Rudi melihat rumah kecil dari kayu, layaknya rumah yang sudah tidak dihuni. Karena perjalanan masih jauh, Rudi pun berinisiatif untuk berteduh di rumah tersebut sambil menunggu hujan reda. Rudi pun masuk membawa motornya ke halaman rumah tersebut yang di sekelilingnya dipenuhi ilalang dan rumput-rumput liar. Rudi pun duduk di balai-balai bambu sambil mengucapkan "Kulo nuwun, kulo nuwung, numpangi yup", yang artinya permisi ikut berteduh. Namun tidak ada jawaban. Rudi pun menyadari karena rumah itu tidak berpenghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bisa dilihat dari gorden rumah itu sudah lusuh, dipenuhi sarang laba-laba, menandakan gorden itu tidak pernah dibuka. Sekedar melepas kejenuhan menunggu hujan reda, Rudi pun mengeluarkan rokoknya dari dalam tas gamloknya.
Satu batang rokok sudah Rudi habiskan dan hujan pun sudah mulai reda. Karena hari sudah mulai gelap, Rudi pun beranjak dan kembali menghidupkan motornya untuk pulang. Saat Rudi melajukan motornya, Rudi kaget melihat ada wanita cantik mengintip dari balik gorden rumah tersebut dan tersenyum sama Rudi. Rudi pun balas tersenyum dan langsung melajukan motornya untuk pulang ke kontrakan. Di sepanjang perjalanan Rudi berpikir, siapakah wanita cantik itu? Setan atau manusiakah? Tanya Rudi di dalam hatinya. Sesampainya di kontrakan, saat membuka tas gambloknya, Rudi baru sadar kalau rokok dan korek apinya tertinggal di rumah di mana Rudi tadi berteduh. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 7 pagi, Rudi pun bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas dengan membawa barang-barang dagangan yang diikat di jok belakang motornya. Rudi pun melajukan motornya menuju ke perkampungan dan Rudi pun berniat mampir dulu ke rumah di mana rokok dan korek apinya tertinggal, dengan harapan untuk mencari tahu siapa wanita cantik yang mengintipnya dari balik gorden rumah tersebut. Singkat cerita, Rudi pun sampai ke rumah tersebut dan menghentikan motornya. Seperti biasa, sebelum ke halaman rumah, Rudi pun mengucapkan salam karena Rudi mulai yakin kalau rumah itu ada penghuninya. Kula nuwun. Namun tetap tidak ada jawaban. Rudi pun mengambil rokok dan korek api yang masih tergeletak di balai-balai. Lalu Rudi mencoba ke belakang rumah tersebut, siapa tahu penghuninya ada di belakang rumah. Tapi Rudi tak menemukan tanda-tanda ada orang di rumah tersebut. Rudi beranggapan mungkin pemilik rumah itu sedang bekerja di kebun atau di sawah, karena mayoritas orang Jawa bekerja di kebun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda. Rudi pun bergegas meninggalkan rumah tersebut, dan saat Rudi menghidupkan motornya, Rudi dikejutkan oleh kehadiran nenek-nenek yang sedang berdiri di belakang Rudi dengan membawa kayu bakar di punggungnya yang diikat kain jari. Si nenek pun berkata, "Mas, arep nyandi?" ucap si nenek. "Arep dodol, Mbah," jawab Rudi, yang artinya mau jualan, Nek. "Oleh ora, Mbah ngutang kloso," yang artinya boleh enggak nenek ngutang tikar. "Oleh, Mbak," jawab Rudi. Lalu Rudi pun mengambil tikar yang sudah diikat dari jok motornya dan menyerahkan tikar tersebut kepada si nenek. Namun si nenek menyuruh Rudi untuk menyimpan tikar itu di balai-balai rumah tersebut. "Mbah, niki umah Mbah tinggale karo sopo?" tanya Rudi, yang artinya, "Nek, ini rumah nenek. Nenek tinggal sama siapa?" "Nggih, niki umahe Mbah tinggali karo cucu Mbah sing jenenge Sukma," jawab si nenek, yang artinya, "Iya, ini rumah nenek. Nenek tinggal bersama cucu nenek yang bernama Sukma." "Lalu Sukmane saiki ning ngendi, Mbah?" tanya Rudi, yang artinya, "Lalu Sukmanya kemana sekarang?" "Sukmane lagi nyambut gawe ning alas," jawab si nenek, yang artinya, Sukma lagi bekerja di kebun. "Kalau arep cetu Sukmo nengke sore mrene meneh," jawab si nenek, yang artinya, "Kalau mau ketemu Sukma nanti sore kesini lagi." "Nggih, Mbah, mengke sore aku merene meneh," jawab Rudi, yang artinya, "Iya, Nek, nanti sore
aku kesini lagi." Lalu Rudi pun pamit untuk meneruskan perjalanannya ke kampung, melakukan aktivitas biasa, berkeliling, menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Singkat cerita, hari pun sudah mulai gelap. Rudi pun segera beres-beres dan menitipkan kembali barang dagangannya di salah satu warga. Rudi pun bergegas untuk pulang. Dan di perjalanan Rudi ingat akan ucapan si nenek, kalau mau ketemu Sukma, datang lagi nanti sore. Rudi pun mulai penasaran dengan wanita cantik yang bernama Sukma tersebut. Selang beberapa menit kemudian, Rudi pun sampai di jalan perbukitan di mana si nenek dan cucunya yang bernama Sukma itu tinggal. Dan Rudi pun sampai di tempat rumah tersebut, namun rumah itu gelap, tidak ada penerangan sedikit pun. Dari arah rumah itu, Rudi mendengar percakapan perempuan dengan bahasa Jawanya yang kental. Rudi pun turun dari motornya dan mendekat ke rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah, percakapan itu pun berhenti, seolah tahu akan kedatangan Rudi. "Kula nuwun, Mbah," ucap Rudi sambil berdiri di dekat balai-balai. Dan Rudi melihat tikar yang tadi pagi dipesan si nenek masih terbungkus plastik dan tergeletak di atas balai-balai. "Kula nuwun, Mbah," ucap Rudi lagi. Namun masih tetap tidak ada jawaban. Lalu Rudi pun memutuskan untuk pulang. Dan saat Rudi melangkah dari dalam rumah, Rudi mendengar seperti barang yang dibanting. Rudi pun sangat kaget dan mencoba mengintip dari celah-celah bilik yang bolong. Namun Rudi tidak melihat apa-apa selain gelap gulita. Rudi pun beranggapan mungkin si nenek dan Sukma lagi bertengkar. Makanya Rudi memutuskan pulang dan tidak mau ikut campur urusan mereka. Singkat cerita, Rudi pun sampai ke kontrakan. Teman-teman yang lain kaget dengan kedatangan Rudi, karena tidak seperti biasanya Rudi datang larut malam. Dan memang malam itu sudah menunjukkan pukul 10. Kadang teman-temannya meledeki Rudi. "Mampir di rumah janda ya?" kata teman-temannya sambil tertawa. Rudi pun hanya tersenyum mendengar candaan teman-temannya itu, sambil terus ke kamar mandi untuk mandi. Singkat cerita, setelah mandi Rudi pun makan. Dan setelah makan, Rudi pun bergegas masuk ke kamar untuk tidur dan beristirahat. Di saat Rudi mulai memejamkan mata, tiba-tiba handphonenya berdering. Dan setelah dicek, ternyata ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Lalu Rudi pun mencoba menelpon balik nomor tersebut. Beberapa detik kemudian, panggilan telepon Rudi pun diangkat oleh pemilik nomor tersebut. Lalu, "Mas, aku pesan kelambi sing warna putih. Kalau iso anterin saiki ya, Mas." Yang artinya, "Mas, aku pesan baju yang warna putih. Kalau bisa anterin sekarang ya, Mas," ucap si wanita di dalam telepon tersebut. "Anterin kemana, Mbak? Dan ini siapa?" tanya Rudi. "Anterin ning omahku, Mas. Dan aku Sukma," jawab wanita itu. Sontak Rudi kaget dan bingung. "Sukma? Terus dari mana dia tahu nomor aku?" tanya Rudi di dalam hatinya. Dengan antusias Rudi pun kembali bertanya kepada wanita yang mengaku Sukma. Namun sambungan teleponnya sudah terputus. Saat Rudi mencoba kembali menelpon, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Selama semalaman Rudi merasa penasaran dengan wanita yang bernama Sukma. Dan singkat cerita,
Sekitar jam 6 pagi, Rudi bersiap-siap membereskan barang yang akan dibawa dan tak lupa membawa baju warna putih yang dipesan oleh Sukma. Beberapa menit kemudian, Rudi pun siap-siap untuk berangkat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan singkat cerita, setengah jam kemudian Rudi pun sampai ke rumah Sukma. Lalu Rudi berjalan mendekati rumah tersebut. "Kula nuwun, kula nuwun," ucap Rudi sambil mengetuk pintu. Namun tetap seperti biasa tidak pernah ada jawaban. Lalu Rudi pun ke belakang rumah tersebut dengan harapan si nenek dan Sukma ada di belakang. Sesampainya di belakang rumah, tiba-tiba Rudi sangat kaget melihat ada 2 kuburan di belakang rumah tersebut. Sontak bulu kuduk Rudi meremang sambil kembali ke depan rumah. Rudi mencoba menghubungi nomor Sukma, namun nomor tersebut masih tetap tidak aktif. Rudi mulai merasakan kebingungan, dan beberapa saat kemudian Rudi berinisiatif untuk menyimpan baju pesanan Sukma di dekat tikar yang masih tergeletak di balai-balai rumah tersebut. Sebelum kembali meneruskan perjalanan, Rudi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sukma bahwa baju yang dipesannya disimpan di dekat tikar. Lalu Rudi pun melanjutkan perjalanan ke kampung yang biasa untuk berjualan. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore, Rudi mendapat balasan WhatsApp dari Sukma yang berisi, "Mas, matur nuwun kelamine apik," yang artinya, "Mas, terima kasih, bajunya bagus banget." Rudi pun sangat senang membacanya, namun lagi-lagi saat Rudi menelpon nomornya selalu saja tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Padahal Rudi ingin sekali ngobrol atau berkenalan dengan Sukma. Makanya saat itu juga setelah beres-beres dan menitipkan barang dagangannya ke warga, Rudi melajukan motornya untuk pulang dan berniat mampir dulu ke rumah Sukma. Hari pun sudah mulai gelap dan sekitar jam setengah 7, Rudi pun sudah sampai ke halaman rumah Sukma. Dan kali ini suasana rumah itu berbeda dari biasanya. Suasananya terang benderang dengan lampu-lampu yang bersinar dan besar. Pintu rumahnya terbuka, gorden yang selalu tertutup pun terbuka. Saat itu Rudi melihat ke dalam rumah, pernak-pernik dan perabotan rumah pun terlihat sangat mewah. Tiba-tiba dari samping rumah seorang perempuan cantik berambut panjang berjalan ke arah Rudi sambil membawa 1 gelas air dari tanah liat. Rudi pun kaget dan terheran-heran melihat kecantikan perempuan tersebut. Sekarang Rudi merasa yakin kalau perempuan itu adalah Sukma, karena baju yang dipakai perempuan itu adalah yang dipesan Sukma kemarin malam. "Ya, aku Sukma, Mas," ucap perempuan itu seolah tahu apa yang dipikirkan Rudi. Rudi pun kaget. "Sukma adalah cucu kesayangan nenek," ucap si nenek yang tiba-tiba sudah ada di belakang Rudi. Rudi hanya melongo sambil melihat ke arah si nenek. Tiba-tiba dari arah jalan, Rudi mendengar suara delman yang berhenti tepat di depan rumah tersebut.
Dan delman itu dikendalikan oleh seorang kusir yang memakai baju adat Jawa dengan kain jare, belangkon, dan keris yang terselip di pinggangnya. Lalu si nenek berkata, "Mas, tak tinggal disik ya, nenek karo Sukma arep kondangan." Yang artinya, "Mas, ditinggal sebentar ya, nenek sama Sukma mau ke undangan." Ucap si nenek sambil menutup pintu, menutup gorden, dan seolah mematikan lampu sehingga suasana di rumah itu menjadi gelap gulita. Rudi hanya bengong melihat nenek sama Sukma berjalan dan naik ke atas delman. Sukma tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Rudi, dan delman pun melaju menembus kegelapan. Rudi tersadar dari bengongnya, lalu beranjak menghidupkan motornya untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, Rudi memikirkan akan kecantikan Sukma yang sungguh sangat sempurna. Karena selama bertahun-tahun mengadu nasib di Wonogiri, Rudi tidak pernah melihat wanita secantik Sukma. Dan setelah pertemuan itu, Rudi selalu gelisah siang dan malam. Pikirannya hanya tertuju sama Sukma. Dan setelah pertemuan malam itu, hampir 7 hari Rudi tidak pernah bertemu dengan Sukma ataupun dengan si nenek itu. Karena setiap Rudi mampir ke rumahnya, rumah itu selalu dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Dan di setiap kali menghubungi nomor teleponnya selalu tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dan Rudi pun mulai merasakan resah, sedih, dan bertanya, "Kemana Sukma?" tanya Rudi di dalam hatinya. Dan pertanyaan itu belum ada jawaban sampai hari-hari berikutnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sepulang jualan, Rudi mencoba mampir ke rumah Sukma dengan harapan bisa ketemu Sukma. Namun tetap saja Rudi tidak berhasil bertemu dengan Sukma. Rudi pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, seperti biasa Rudi mandi terus makan. Sebelum masuk ke kamarnya masing-masing untuk tidur, Rudi dan teman-temannya menghabiskan waktunya untuk ngobrol dan nonton televisi. Lalu Rudi mendengar handphonenya berbunyi, tandanya ada panggilan masuk. Rudi pun segera ke kamar, dan Rudi sangat terkejut dan sangat bahagia sekali saat melihat panggilan masuk tersebut adalah Sukma. Rudi pun langsung mengangkat panggilan itu. "Halo Sukma," sapa Rudi dengan senangnya. Lalu Sukma berkata, "Mas, aku sama nenek mau bayar hutang tikar sama bajuku malam ini juga. Karena besok pagi aku sama nenek akan pindah. Ditunggu malam ini juga ya Mas," ucap Sukma sambil menutup teleponnya. Sehingga Rudi tidak sempat berbicara dan bertanya lagi sama Sukma. Di situ Rudi bingung memikirkan antara datang atau tidak ke rumah Sukma karena jaraknya jauh dan harus melewati perbukitan. Kalau tidak datang, Rudi akan kehilangan 2 kesempatan, yaitu kesempatan bertemu Sukma dan menerima uang baju dan tikar yang dipesan nenek dan Sukma. Karena besok Sukma dan neneknya akan pindah entah kemana. Rudi pun berpikir beberapa saat, lalu Rudi berinisiatif mengajak salah satu temannya yang bernama Bobby untuk mengantar ke rumah Sukma. Sekitar jam setengah 12 malam, mereka pun berangkat. Dan di perjalanan, Bobby sempat bertanya,
Lalu Rudi pun menceritakan semuanya. Setengah jam kemudian, mereka pun sampai ke halaman rumah Sukma. Namun rumah itu masih tetap gelap gulita, tidak ada penerangan sedikit pun. Bobby pun sempat kaget dan menyuruh Rudi untuk istighfar. Rudi, sing Eli maneh teh? Maknya di tempat kia aya awewe geulis, ucap Bobby dengan logat Sundanya. Cicing, maneh pasti mau percaya lamun can empo mah, jawab Rudi sambil melangkah ke depan rumah tersebut. Dan Bobby pun mengikutinya dari belakang. Kula nuwun, Bah. Kula nuwun, Sukma. Dan tidak ada jawaban sama sekali. Dan tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Sontak Bobby kaget dan berlari ke arah motor melihat kejadian aneh itu. Rudi, ayo balik wae lah, sieun, teriak Bobby karena rasa ketakutan. Tiba-tiba dari kejauhan ada tiga orang membawa senter dan berjalan ke arah mereka. Dan semakin dekat, dua bapak-bapak dan satu anak muda bertanya sama Rudi dan juga sama Bobby. Mas, lagi nyapo bengi-bengi neng kene? Yang artinya, Mas lagi apa malam-malam di sini? Lalu Rudi pun menceritakan semuanya. Dan ketiga orang itu terlihat kaget mendengar penjelasan Rudi. Lalu salah satu bapak-bapak tersebut berkata, memang 2 tahun yang lalu rumah ini ditempati oleh Nenek Uti dan salah satu cucunya yang bernama Sukma. Mereka tidak punya sanak saudara dan orang tua Sukma pun pergi entah kemana. Lalu si Nenek Uti meninggal dunia, meninggalkan Sukma sebatang kara. Setelah ditinggalkan neneknya, Sukma mengurung diri di dalam rumah dan setahun kemudian warga menemukan Sukma meninggal gantung diri di pelapon rumah ini. Ucap si bapak-bapak tersebut menjelaskan. Sontak Rudi dan Bobby pun kaget mendengarnya. Kalau kalian tidak percaya, ayo ikut bapak, ucap si bapak-bapak itu sambil melangkah dan berjalan ke belakang rumah tersebut. Bobby dan Rudi pun mengikutinya dan sesampainya di belakang rumah, Mas, itu buktinya, ucap si bapak-bapak itu sambil mengarahkan senternya ke arah 2 kuburan yang ada di belakang rumah tersebut. Rudi dan Bobby sangat terkejut melihat tikar yang dipesan si nenek dan baju putih yang dipesan Sukma tergeletak di atas kuburan itu. Dalam keadaan bingung, Rudi pun menyempatkan mengirimkan doa buat si nenek dan Sukma yang telah memberi pengalaman mistis yang paling berharga sekaligus menakutkan. Dengan harapan Nenek Uti dan Sukma sudah tenang di alam sana. Amin. Dan pemirsa, setelah kejadian itu, Rudi tidak lagi melewati jalan itu. Jadi kalau Rudi mau berjualan ke kampung itu, Rudi mencari jalan lain untuk tidak melewati jalan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di kisah nyata horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.